mengecap pendidikan di Barat, terutama di Belanda. Seperti tadi disebutkan sama siapa? Hatta dan Syahrir. Enggak, namanya siapa? Clarissa. Clarissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Optik Obrolan Politik. Perkenalkan, nama saya Salsabila Vanessa Putri selaku moderator dalam podcast kali ini. NIM saya 211041303. Adapun kelompok saya Ananda Clarissa dengan NIM 211041307. Ada Indira Karinsa dengan NIM 211041309. Ada Davina Safa Andira dengan NIM 211041376 dan ada Rehan Gilang selaku kameramen dengan NIM 211041365. Pada podcast kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Bapak Anwar Ilmar selaku dosen ilmu politik. Nah, Bapak Anwar ini di kelas kami itu dia mengajar sistem politik Indonesia. Terus juga waktu semester kemarin semester 1 saya juga diampu oleh Pak Anwar dalam mata kuliah dasar-dasar analisis politik. Nah, Bapak Anwar ini setahu saya ya Bapak itu lulusan sosiologi apa? Ilmu politik. Oh iya. Mohon maaf. Ya, ilmu politik. Jadi maksudnya ideologi sosialisme udah paham lah, udah menguasai kan ilmu politik. Kita juga anak-anak ilmu politik. Tesis saya tentang sosialisme Indonesia. Ya, pasti udah pro gitu lah, udah menguasai gitu. Enggak pro juga. Ya, oke. Nah, tema kita kali ini kan adalah sosialisme. Jadi sosialisme sendiri itu apa? Sosialisme sendiri itu kan dia kritik terhadap kapitalisme. Karena sosialisme ini memandang bahwa kapitalisme itu dia membuat yang kaya jadi semakin kaya, yang miskin jadi semakin miskin. Dan juga sosialisme ini pada intinya dia ingin kesejahteraan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Jadi dia ingin menghapuskan kapitalisme lah, kritik atas kapitalisme. Karena dalam kapitalisme sendiri kan modal atau alat-alat produksi itu kan dikuasai oleh pemilik modal, sedangkan kaum proletar gitu. Proletar itu dia dieksploitasi oleh kaum borjuis. Oke, langsung aja ke interview tahap pertama. Dimulai dari lahirnya sosialisme di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sosialisme ini kan identik dengan Hatta dan Syahrir ya Pak, di mana mereka membawa ideologi sosialisme ini setelah mereka belajar dari luar negeri gitu sekiranya. Menurut Bapak, apakah sosialisme di Indonesia itu lahir karena hanya dari pemikirannya Hatta dan Syahrir aja, atau sebelumnya emang udah ada lagi gitu dari sebelum mereka? Oke, betul, menarik ini. Karena memang yang jadi pemahaman umum mengenai kedatangan sosialisme itu dibawa oleh para kaum muda yang mengecap pendidikan di Barat, terutama di Belanda. Seperti tadi disebutkan sama siapa? Hatta dan Syahrir. Enggak, namanya siapa? Clarissa. Clarissa. Sama Clarissa itu dibawa oleh Hatta dan Syahrir ya. Karena memang mereka mendapat langsung pengaruh pendidikan Barat, diantaranya adalah pengaruh sosialisme. Tapi kalau kita cermati kembali sejarah di dalam kelahiran sosialisme di Indonesia, sebetulnya sebagai sebuah nilai, sebagai sebuah bentuk kehidupan itu sudah ada di dalam masyarakat tradisional di Indonesia. Kita kalau menggunakan perspektif kebudayaan misalnya, kita mengenal istilah gotong royong yang menurut beberapa kalangan termasuk founding fathers kita juga, Pak Soekarno ya, Bung Karno atau lebih kita akrab memanggilnya Bung Karno. Gotong royong itu memuat nilai-nilai sosialisme, berbicara tentang kolektivisme, berbicara tentang tata kehidupan yang mengutamakan kepentingan bersama. Jadi sebetulnya sebagai sebuah bentuk nilai itu sudah ada di dalam masyarakat tradisional kita. Tetapi sebagai sebuah pemikiran, konsep yang dia diistilahkan sebagai sosialisme, itu memang dibawa, tapi bukan oleh Hatta dan Syahrir, tapi sudah ada sebelumnya, itu dibawa oleh salah seorang sosialis Belanda, namanya Sniflit.
Jadi Sniflit ini yang pertama kali membawa pemikiran dan juga gerakan, ya, pemikiran dan juga gerakan sosialisme ke Indonesia lewat organisasi yang dibentuknya namanya ISDV, ya. Jadi Indische Social Demokratische Vereniging. Nah, ini bentukan Sniflit yang organisasi ini anggotanya kebanyakan adalah orang-orang Belanda. Tapi kemudian dia berusaha untuk memperluas keanggotaannya, memperluas gerakannya ini dengan mencoba untuk berafiliasi, berkolaborasi dengan organisasi-organisasi masyarakat pada masa itu, organisasi politik lainnya juga. Misalnya Syarikat Islam. Jadi ada hubungan nih. Sehingga nanti kalau kita cerita lebih panjang lagi, kelahiran PKI, Partai Komunis Indonesia, itu salah satunya dibidani oleh Sniflit ini yang membawa pengaruh pemikiran dan gerakan sosialisme ke dalam organisasi politik di Indonesia seperti itu. Jadi Hatta baru datang belakangan. Hatta dan Syahrir baru datang belakangan di tahun 1920-an gitu ya. Setelah PKI itu udah hancur lebur, padahal ya PKI udah hancur lebur karena pemberontakan di tahun 1926. Baru Hatta datang dan Syahrir masuk organisasi yang namanya PNI baru ya. Itu bentukan Hatta dan Syahrir ya, Pendidikan Nasional Indonesia kalau nggak salah namanya seperti itu. Jadi sebetulnya sebelum Hatta dan Syahrir itu sudah ada. Oh, berarti Sniflit ini mendasari pikiran Hatta dan Syahrir gitu? Oh, enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi Sniflit ini tidak melakukan kontak ya dengan secara langsung gitu ya dengan Hatta dan Syahrir. Justru Sniflit ini dia datang dari Belanda ke Indonesia. Sementara pada saat yang bersamaan Hatta dan Syahrir sedang pergi ke Belanda. Jadi nggak ketemu. Nggak ketemu. Jadi Sniflit sudah ada di Indonesia, Hatta dan Syahrir baru berangkat ke Belanda. Terus berkaitan dengan yang PNI yang tadi disebutkan oleh Bapak, kenapa kalau misalkan udah ada PNI, kenapa ada lagi yang namanya Partai Sosialisme Indonesia? Apa bedanya dari PNI dan PSI itu sendiri, Pak? PSI maksudnya Partai Sosialisme Indonesia. Sosialis Iya, Indonesia. Sosialis Indonesia. Partai Sosialis Indonesia ini kan baru lahir itu di tahun 40-an lah, 45. Dia adalah gabungan antara Partai Sosialis yang diketuai oleh Amir Syarifuddin dengan Partai Rakyat Sosialis yang diketuai oleh Syahrir. Kemudian melebur menjadi satu, lahirlah yang namanya Partai Sosialis Indonesia. Sedangkan PNI itu tahun 1920-an ya. Sebetulnya PNI ini reaksi dari PNI lama, PNI bentukannya Soekarno. Itu dibubarkan oleh pemerintah kolonial di tahun 1930. Kemudian oleh Hatta dan Syahrir yang baru pulang dari Belanda, dibuatlah yang baru dengan format organisasi yang agak berbeda. Kalau PNI Soekarno itu agak frontal, agak radikal, PNI-nya Hatta Syahrir ini lebih menempuh jalur yang lebih mungkin bagi sebagian kalangan disebut kompromis gitu dengan pemerintah kolonial, kira-kira seperti itu. Oke, keren banget nih ternyata. Berarti kalau kayak gitu sangat berpengaruh sekali ya ini ideologi sosialis ini di Indonesia. Cukup berpengaruh atau sangat berpengaruh sebenarnya? Sangat berpengaruh ya. Sangat berpengaruh. Karena kalau teman-teman coba periksa ya di dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945, begitu juga dengan Pancasila, warna pemikiran sosialisme itu sangat kuat. Sebetulnya pertanyaannya lebih menarik adalah kenapa ya? Kenapa sosialisme itu menjadi begitu kuat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini? Karena kita punya pengalaman kan gak enak nih sama Belanda gitu ya. Dan Belanda ini kita sering mengatakan orang Barat gitu ya. Nah, sistem yang berlaku di Barat ini adalah sistem kapitalisme gitu ya. Yang kemudian kapitalisme ini diekspor ke luar negeri. Namanya imperialisme. Dan kita merasakan dampak imperialisme itu lewat politik kolonial Belanda. Nah, para aktivis pergerakan ya seperti Soekarno, Hatta Syahrir dan lain sebagainya itu melihat ya mereka udah punya pengalaman gak enak nih yang
namanya Barat, yang namanya Barat ini identik dengan kapitalisme, kemudian yang mereka rasakan dari pemikiran kapitalisme ini begitu menindas mereka lewat kolonialisme, ya sudah pasti itu menjadi sistem yang dianggap merugikan. Maka dicarilah alternatif pemikiran lain. Pada masa itu di Barat juga berkembang yang namanya sosialisme. Nah, sosialisme inilah kemudian yang dipilih karena di samping tadi seperti saya katakan punya koneksi terhadap nilai-nilai di dalam masyarakat tradisional, juga menjadi salah satu alternatif dari pemikiran yang berkembang di Barat pada masa itu. Maka dipilihlah sosialisme oleh para aktivis pergerakan pada masa itu. Oke, berarti setelah ideologi sosialisme ini mulai dipakai di Indonesia, tentunya pasti akan ada yang namanya konsekuensi sosial dari pemikiran sosialisme ini. Konsekuensi sosialnya itu menurut saya itu kayak adanya demokrasi terpimpin. Menurut Bapak itu ada hubungannya nggak sih dengan sosialisme? Pada masa demokrasi terpimpinnya Soekarno yang dikenal dengan kediktatorannya. Ya, betul. Jadi demokrasi terpimpin itu salah satu ikhtiar untuk mempraktekkan sosialisme. Sebetulnya banyak format politik yang diterapkan di berbagai negara untuk mewujudkan sosialisme gitu. Kalau tadi Clarissa mengatakan dengan cara diktator gitu ya. Itu di beberapa negara ya, corak diktatorannya cukup menonjol ya. Sekarang yang masih eksis mungkin bisa kita katakan seperti di Korea Utara, meskipun sebagai sebuah sistem sosial ekonomi masih dipertanyakan ini masih sosialisme atau tidak gitu ya. Tapi mereka juga mengklaim mengikhtiarkan gitu ya. Nah, demokrasi terpimpin juga kurang lebih sama gitu. Sebagai salah satu cara untuk menerapkan sosialisme di Indonesia. Tapi kenapa Soekarno menggunakan demokrasi terpimpin yang mungkin bagi sebagian kalangan ini disebut bentuk pemerintahan otoriter? Karena memang kalau teman-teman mempelajari pemikiran Soekarno ya, Soekarno ini sebetulnya lebih dikenal sebagai tokoh nasionalis ya ketimbang sosialis, tapi di berbagai tulisannya sejak dia masih muda sampai dia menjadi presiden itu warna pemikirannya juga sangat kuat dipengaruhi oleh pemikiran sosialisme. Nah, Soekarno meyakini sosialisme yang ada di Barat dengan yang ada di Indonesia itu tidak bisa di copy paste. Sehingga kalau ada istilah sosialisme Indonesia itu adalah sosialisme yang diterapkan dengan cara, dengan adat istiadat, dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Intinya sosialisme yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Itu sosialisme Indonesia. Sehingga cara-cara politiknya pun nggak bisa sama seperti di Korea Utara atau di Uni Soviet dulu atau di Eropa, negara-negara Eropa lainnya. Jadi nggak sama. Kita punya model sendiri. Nah, dasar model itu dipikirkan Soekarno bahwa kita ini masih menganut mental feodal. Kita udah merdeka, tapi feodalisme itu belum hilang, kapitalisme belum hilang, imperialisme belum sepenuhnya hilang. Otomatis kita nggak boleh langsung mengikuti gaya Barat gitu ya, demokrasi sebebas-bebasnya, liberal gitu. Perlu ada sistem yang tetap kuat, di mana kepemimpinan itu jadi leading sektornya gitu ya, kepemimpinan terutama eksekutif. Nah, warna ideologi di dalam Undang-Undang Dasar 45 menurut Soekarno ini tepat karena kepemimpinan politik sangat kuat, bercorak presidensial gitu. Nah, itu yang kemudian mendasari salah satunya kenapa Soekarno menetapkan demokrasi terpimpin ya, karena ini adalah, kalau kata Soekarno bahasanya itu, ini adalah menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Kita tidak hanya menjiwai Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga ini adalah bentuk model pemerintahan seperti di masyarakat tradisional. Demokrasi terpimpin itu kata Soekarno. Bagaimana bentuk masyarakat tradisional itu? Jadi ada orang yang disebut Soekarno itu primus inter pares, orang yang dituakan di masyarakat adat itu. Dia ditunjuk karena tentu saja karena punya pengetahuan, punya pengalaman dan lain sebagainya. Dan dialah yang memimpin secara hikmat dan bijaksana masyarakat di adatnya. Sehingga bagi Soekarno ini kita selaras dengan nilai-nilai luhur. Demokrasi terpimpin itu bukan hanya sebagai ikhtiar dari upaya untuk mewujudkan sosialisme, tapi juga sebagai sebuah kelanjutan dari
melestarikan nilai-nilai luhur dalam bentuk pengambilan keputusan di dalam sistem politik tersebut. Jadi demokrasi terpimpin mungkin bagi sebagian kalangan Soekarno nggak peduli gitu. Bagi sebagian kalangan ini mungkin dianggap otoriter, tapi menurut Soekarno ini penting, harus seperti ini untuk membawa bangsa ini terbebas dari betul-betul yang namanya feodalisme, kapitalisme, dan imperialisme. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti ini disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di dalam bangsa Indonesia sendiri. Dan bangsa Indonesia sendiri kan seperti yang kita ketahui punya agama mayoritas yaitu Islam. Kan Islam sendiri ini bertentangan dengan yang namanya kepemimpinan otoriter. Lanjut, kenapa pada saat itu justru orang-orang Islam di tahun segitu mendukung adanya sosialisme? Ya, jadi penilaian terhadap kekuasaan itu otoriter atau tidak, memang ini kita selalu menggunakan perspektif Barat ya. Perspektif Barat pasti mengatakan ketika kebebasan sipil itu tidak betul-betul difasilitasi, misalkan dalam bentuk, ini selalu ukurannya kan adalah one man one vote ya di dalam pemilu gitu, maka dianggap tidak demokratis. Padahal kalau kembali kepada tadi menyinggung soal Islam, saya sebetulnya kurang mendalami ya bagaimana sistem politik dalam Islam. Tapi kalau teman-teman melihat bagaimana pemerintahan politik Islam itu sebetulnya juga modelnya banyak ya. Ada yang modelnya seperti di Iran gitu ya, ada rahbarnya gitu yang punya keputusan juga, kalau kata orang Amerika ya, ini otoriter Iran ini gitu. Tapi dia mengklaim bahwa ini adalah Republik Islam Iran. Ada yang modelnya seperti Arab Saudi, kerajaan gitu. Nah, tapi ini dalam perspektif Barat juga sebetulnya, dalam perspektif liberal ya tepatnya, ini juga dianggap otoriter. Dan berbagai model politik lainnya itu sebetulnya mengikuti model yang dijalankan pada masa Khulafaur Rasyidin ya, para sahabat Nabi. Nah, namun demikian seperti yang saya sampaikan tadi ya, di masa demokrasi terpimpin tersebut, Soekarno ingin mengambil peran sebagai tokoh yang dituakan lah gitu. Nah, Indonesia bagi Soekarno itu berdiri di atas segala golongan, tidak hanya golongan Islam saja. Dan Soekarno bukan hanya menundukkan secara power ya gitu ya lewat kekuasaannya, tapi dia menggunakan pikirannya. Nah, ini kehebatan orang-orang atau tokoh-tokoh kita di masa perjuangan kemerdekaan. Mereka berusaha meyakinkan jangan pemikiran juga ya, tidak dengan sekedar paksaan kekuasaan gitu, bahwa Islam dan sosialisme itu sebetulnya bersesuaian. Ini kalau ditarik lagi, Soekarno ini kan muridnya Cokro ya. Cokro Aminoto duluan nih yang berbicara tentang adanya persamaan antara Islam dan sosialisme gitu. Bicara tentang persamaan, persaudaraan, kolektivisme tadi. Itu adalah nilai-nilai yang menjadikan Islam dan sosialisme itu berada dalam satu himpunan yang sama. Jadi akhirnya kalangan Islam juga mendukung ya. Kalangan Islam juga mendukung ya. Termasuk dalam hal ini di samping tadi Soekarno menggunakan pendekatan kekuasaan, tapi dalam konteks gagasannya itu juga diterima oleh sebagian besar kalangan Islam. Soekarno ini malahan di berbagai negara ya, terutama negara-negara Islam, sebagai salah satu contoh pemimpin Islam yang bisa dikatakan membebaskan lah pada masa itu. Dia membebaskan negara-negara Islam di daerah Afrika dan Asia seperti itu. Oh, lebih saling melengkapi ya satu sama lain antara Islam dengan sosialisme. Ya. Oke. Tadi kan Bapak mengatakan bahwa dasar dari sosialisme Indonesia itu kebudayaan ya Pak. Nah, menurut Bapak sosialisme Indonesia yang berdasarkan kebudayaan itu masih diterapin gak sih di saat ini? Untuk saat ini teman-teman kita bisa melihat secara jelas ya di masa pandemi ini. Pada awalnya sebetulnya pandemi ini membuat kita takut ya. Akhirnya banyak orang yang agak selfish, agak egois, lebih mementingkan dirinya sendiri. Ketika ada tetangga yang sakit, dia langsung curigaan, gitu ya. Malahan diusir. Ada jenazah yang kena COVID, gitu ya, mau dikubur di dekat daerahnya itu sampai dilarang. Tapi berangsur-angsur itu menghilang, ya kan?
malahan kemudian karena mungkin kenapa begitu, mungkin kita masih shock gitu, masih kaget kondisinya ini, masih belum jelas COVID ini barang apa, makanya masih serba ketakutan. Tapi setelah masyarakat kita mengenali pandemi COVID ini seperti apa, justru secara alamiah lahir yang namanya gotong royong. Ya. Kalau kita lihat di media-media atau mungkin barangkali tetangga juga ada ya yang terdampak COVID, itu udah kayak early warning system gitu. Ada yang kena COVID itu otomatis gotong royong nih RT RW-nya. Ada yang nyediain dapur umum, ada yang nyediain rumahnya sebagai ruang tempat isolasi dan lain sebagainya. Jadi ini sudah secara alamiah gitu. Jadi nggak diduga juga gitu sebetulnya, karena pengaruh individualisme, pengaruh liberalisme di dalam kehidupan kita kan sudah cukup mengakar juga. Tapi ternyata bencana ataupun ancaman yang mendera kita justru membangkitkan nilai-nilai luhur yang telah lama terpendam itu ya. Jadi bisa dikatakan sosialisme dalam bentuk gotong royong, saling tolong menolong tadi itu masih muncul ya. Hanya saja memang PR-nya adalah bagaimana mengangkat ini menjadi sebuah atau melembaga di dalam kehidupan bernegara ya. Di dalam politik itu diterapkan gotong royong itu, kemudian di dalam ekonomi gitu. Selama ini kan bicara demokrasi cuman berbicara kebebasan di dalam politik, tapi berbicara kebebasan di dalam bidang ekonomi ini belum betul-betul terwujud gitu. Dan orang-orang seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir itu memimpikan hal yang seperti itu. Kita tidak hanya setara dalam politik tapi juga setara dalam ekonomi. Itu sebabnya juga di Undang-Undang Dasar juga itu jelas sekali bahwa prinsip ekonomi kekeluargaan itu harus betul-betul melembaga ya di dalam kehidupan bernegara. Oke, berarti secara kita nggak sadar sosialisme Indonesia itu berkembang lagi ya Pak dengan adanya gotong royong. Ya, sebagai sebuah tadi budaya, laku hidup, keseharian. Tapi di dalam konteks ekonomi politik ini masih kuat infiltrasi dari kapitalisme, liberalisme dan individualisme tadi. Nah, otomatis kalau gotong royong itu harus punya kerjasama yang kuat gitu kan. Betul. Pak. Tapi bagaimana sih posisi individu atau perseorangan dalam sosialisme itu sendiri? Ya, bagus. Di dalam pidato Soekarno, saya lupa itu pada tahun berapa, dia mengatakan bahwa Pancasila ini adalah perpaduan dari Declaration of Independence-nya Amerika dan manifesto komunisnya Karl Marx ya, orang-orang pengikut Marx juga. Di dalam konteks ini apa yang ditarik dari Declaration of Independence adalah berbicara tentang kemerdekaan individu. Jadi sosialisme Indonesia itu masih mengakui yang namanya kemerdekaan individu karena itu adalah sesuatu yang bersifat alamiah. Kita punya keinginan, kita punya kebebasan, kita punya keinginan untuk bebas di dalam kehidupan ini, dan itu tidak bisa dikekang oleh apapun gitu, apalagi oleh kekuasaan. Maka di dalam sosialisme Indonesia kemerdekaan individu itu tetap diakui gitu. Selagi hal itu tidak bertentangan dengan yang namanya kepentingan bersama ya, keadilan sosial. Nah, itu yang disampaikan oleh Bung Karno ya, berbicara tentang kemerdekaan individu. Jadi bahasanya itu adalah tuntutan budi nurani ya. Bicara tentang kemerdekaan individu dan keadilan sosial itu adalah dua hal yang menjadi tuntutan budi nurani manusia. Seperti itu. Berarti kalau misalnya keadilan sosial itu pasti ada di istilah kelima kan Pak? Iya. Nah, nilai-nilai sosialisme itu ada dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apakah itu berarti sebenarnya Indonesia masih merealisasikan sosialisme? Ya, sebagai sebuah aturan normatif, sebagai sebuah pandangan filosofis, jelas itu ya. Secara yuridis juga jelas gitu. Hanya saja memang di dalam prakteknya aja nih. Prakteknya kita masih kurang. cenderung kapitalistik, cenderung liberalistik ya. Politik kita liberal,
ekonomi kita kapitalis. Nyampur-nyampur. Campur ya. Dan tapi memang nuansa sosialismenya juga masih ada karena memang itu nggak bisa dihilangkan ya. Sejarah historis Pasal berarti. 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu nggak bisa dihilangkan. Itu sebabnya kita masih ada yang namanya BUMN. Itu salah satu ikhtiar juga itu. Bagaimana negara sebagai wadah untuk mengelola ya, ekonomi secara kolektif. Hanya saja sekarang juga BUMN kan sudah banyak yang diprivatisasi kan gitu ya. Diperjualbelikan juga. Oh berarti Indonesia ini sebenarnya menganut sosialisme tapi bukan seutuhnya gitu, jadi setengah-setengah gitu. Ya kalau cerita dari para pemikir kita di era-era sebelumnya ya, mungkin yang seperti Gus Dur, kemudian juga kalangan-kalangan akademisi lainnya juga melihat bahwa kita ini identitasnya secara politik dan ekonomi juga masih belum jelas gitu. Undang-undang dasar kita ini sangat kuat pengaruh sosialismenya, tapi dalam praktek ekonominya tidak gitu. Makanya banyak upaya untuk mengembalikan itu. Ada yang menyebutnya mungkin dengan istilah lain, nggak pakai istilah sosialisme. Ada yang namanya ekonomi konstitusi, ekonomi Pancasila, dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya untuk membangunkan kembali ya sosialisme dalam bentuk yang lain gitu. Karena mungkin istilah sosialisme sekarang kan udah kurang seksi ya, apalagi jarang dengar. Apalagi pengalaman di masa Orde Baru itu dikaitkan dengan PKI. Jadi dianggap juga sebagai sesuatu yang tabu. Kalau membicarakan sosialisme itu adalah sesuatu yang tabu, padahal perjuangan kemerdekaan termasuk sampai kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu begitu kuat warna pemikiran sosialismenya. Seperti itu. Bapak tadi Bapak bilang kalau misalkan sosialisme itu seringkali dikaitkan dengan PKI. Lalu emang sebenarnya apa sih perbedaan yang paling membuat komunisme dan sosialisme itu berbeda? Karena masih banyak orang yang menganggap kalau ini tuh sama. Ya, bagus. Ini sebetulnya agak panjang ceritanya, tapi begini, singkatnya begini. Pada tahun 1900-an itu ada organisasi sosialis sedunia, namanya Internationale. Sebelumnya dia dirintis oleh Karl Marx dan kawan-kawan. Ada Internationale 1 itu tahun 1800-an. Kemudian ada perselisihan itu dengan yang namanya Bakunin gitu ya. Bakunin ini dikenal sebagai kelompok anarkisme. Akhirnya pecah gitu ya, Internationale pertama. Dan kemudian dihidupkan lagi oleh Lenin, kemudian Rosa Luxemburg, Karl Kautsky, melahirkan apa yang disebut dengan Internationale kedua. Nah, di Internationale kedua ternyata terjadi perselisihan juga menyangkut gerakan sosialis kenapa mendukung perang. Jadi waktu itu kan ada perang dunia tuh, perang dunia 1 ya. Mengapa partai-partai sosialis di Eropa pada masa itu mendukung perang Eropa pada masa itu. Nah, ini yang dikecam oleh Lenin terutama nih, oleh Lenin. Dia ini tokoh dari Uni Soviet ya, dari Rusia gitu. Mendukung perang sama saja mendukung imperialisme. Imperialisme ini adalah tahapan tertinggi dari kapitalisme. Padahal kapitalisme itu adalah musuh dari sosialisme. Tapi partai-partai yang ditentang oleh Lenin tadi ya tetap jalan terus. Dia mendukung negaranya, terutama misalkan di Jerman ya. Dulu ada partai yang namanya PSD itu mendukung kebijakan pemerintah Jerman yang perang dengan negara-negara tetangganya itu. Nah, akhirnya Lenin memutuskan ya, berserta kawan-kawannya memutuskan untuk mengubah nama gerakannya. Kita ini sosialis, tapi mereka juga sosialis. Tapi sosialisnya bukan sosialis sejati, sosialis palsu lah distilahkan gitu. Ini sosialis palsu. Ya, daripada kita disamakan sama mereka sebagai pengkhianat sosialis, ya kita bikin nama gerakan kita yang baru, namanya gerakan komunisme. Makanya lahir partai komunis pertama di Eropa itu di Rusia ya, di Uni Soviet, partai komunis Uni Soviet. Dan
di dalam Komintern ketiga ya, kemudian diubah juga internasionalnya, diubah namanya menjadi komunisme internasional. Nah, di Komintern ketiga ini seluruh jejaring organisasi komunis di seluruh dunia itu didorong agar mengubah namanya juga dari namanya organisasi sosialis atau partai sosialis menjadi partai komunis. Dan termasuk di Indonesia pada tahun 1920-an Sni Flip dan kawan-kawan termasuk di orang Indonesianya itu adalah Semaun, Alimin itu mengubah nama menjadi Partai Komunis Indonesia untuk membedakan dengan Partai Sosialis. Di samping perbedaan itu ya, di samping perbedaan karena sejarah yang tadi saya sampaikan, juga memang sosialisme kalau kita merujuk kepada pemikiran Karl Marx, dia adalah salah satu tahapan transisional dari kapitalisme menuju komunisme. Nah, kenapa ada tahapan yang namanya sosialisme? Tahapan sosialisme ini dianggap masih adalah sisa-sisa kapitalisme. Maka peran negara masih dibutuhkan untuk melenyapkan sisa-sisa kapitalisme ini. Nanti kalau sudah hilang, secara otomatis akan menuju yang namanya komunisme. Jadi secara substansi sebetulnya sama saja, hanya yang membedakannya di dalam sosialisme peran negara ini masih sangat dibutuhkan sekali. Berarti yang udah matang banget itu komunis ya? Iya, itu kalau kita merujuk pemikiran Karl Marx. Kan tadi karena sosialisme dan komunisme itu berkaitan, saling berkaitan. Itu apakah itu salah satu alasan kenapa ideologi sosialisme ini tuh nggak bisa diterapin di Indonesia, Pak? Kalau masalah penerapan di Indonesia kan masalah peristiwa 65 ya. Iya. Itu, dan bukan hanya itu saja, juga karena masih ada aturan hukum ya yang melarang bukan hanya PKI, tetapi juga ada istilahnya tuh Marxisme, Leninisme, Stalinisme gitu. Itu isme-isme yang dikaitkan dengan komunisme dan sosialisme. Makanya sejak 65 pokoknya kita bicara tentang praktek sosialisme maupun komunisme itu pasti terkendala pada yang namanya aturan hukum tersebut gitu ya. Jadi ya perbincangannya secara akademik saja gitu ya. Perbincangannya sebagai sebuah pengetahuan keilmuan saja. Tapi kalau sebagai sebuah praktek ideologis itu udah nggak boleh ya. Kalau ada organisasi atau ada partai, bahkan kita secara tidak sengaja mungkin mencoba memunculkan simbol-simbol ideologi tersebut, itu sudah bisa ditangkap malahan gitu ya. Jadi lebih kepada itu gitu. Bukan karena sebagai sebuah pemikiran tidak bisa dipraktikkan, tapi karena ada yang namanya aturan hukum tadi ya yang menghambat itu. Itu jadi, berlaku sampai sekarang, Pak? Iya masih. Masih TAP MPR-nya itu TAP MPRS itu tahun 67 atau 68, saya lupa persis itu ya. Oh, kalau kayak gitu berarti sosialisme itu nggak bakal bisa ada lagi di Indonesia. Ya. Nggak sebagai ideologi yang utuh. Ya, kalau kita bicara sebagai sebuah gerakan lebih tepatnya, sebagai sebuah gerakan itu sudah akan banyak hambatan dari sisi hukumnya gitu ya. Betul. Makanya ada beberapa kalangan, terutama dari, kalau saya lihat ya di media-media itu, beberapa jenderal purnawirawan melihat ini kebangkitan PKI. Iya, kebangkitan PKI. Komunisme gaya baru, karena mereka melihat begitu. Ini ada beberapa organisasi yang mungkin punya warna pemikiran atau warna ideologi yang cukup kuat, dekat dengan yang namanya sosialisme atau komunisme, jadi dikait-kaitkan gitu. Padahal mungkin barangkali mereka hanya berbicara tentang diskursus akademiknya saja, tapi sudah dikait-kaitkan lah gitu ya. Oh, berarti melanggar kebebasan berpolitik nggak, Pak, kalau kayak gitu? Ini kan hanya sebuah lontaran ya, lontaran. Jadi negara sendiri belum bertindak gitu ya. Negara bertindak itu ketika tidak hanya ada laporan, tapi ada barang bukti gitu. Jadi makanya beberapa waktu lalu ketika ada penangkapan secara sepihak ya oleh oknum TNI, itu dimarahin tuh sama jenderalnya gitu ya, sama panglimanya gitu.
Karena nggak boleh, harusnya diserahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini adalah kepolisian gitu. Jadi mekanisme hukumnya tetap harus berjalan gitu ya. Jadi itu baru kayak lontaran-lontaran beberapa pihak Iya, aja ya, jadi Pak? yang sengitnya itu masih di tataran wacana gitu ya. Meskipun ada biasanya ini kalau yang menonjol itu adalah persekusi secara horizontal gitu ya. Ada ormas tertentu yang mempersekusi kelompok masyarakat atau komunitas yang sedang berbicara tentang inilah isu komunisme gitu. Misalkan ada orang-orang yang dia dikatakan sebagai keturunan PKI atau bahkan sebetulnya mereka adalah korban kekerasan atas peristiwa 65 itu. Nah, mereka berusaha untuk meminta reparasi lah, pemulihan hak. Tapi itu dianggap sebagai sebuah upaya untuk membangkitkan lagi trauma masa lalu. Dianggap sebagai sebuah upaya membangkitkan kembali PKI ataupun komunisme. Jadi ya sudahlah, kalau kata salah satu jenderal itu kan bilang kayak gitu, ya sudahlah, lupakan saja masa lalu, jangan diingat-ingat lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Sama-sama luka, dari pihak kita luka, dari pihak kalian luka, ya udah kita lupakan saja. Nah, ini yang mungkin salah satu juga ya menjadi hambatan di dalam memajukan peradaban kita ini, karena seperti ini. Kalau kita bandingkan dengan Afrika Selatan misalnya, Nelson Mandela itu menjadi salah satu kunci. Ya betul, kalau kata Mandela itu, kita boleh memaafkan, tapi kita nggak boleh melupakan. Itu adalah bagian dari sejarah gitu ya. Jadi orang-orang yang punya kaitan dengan peristiwa tahun 65 misalnya, itu boleh saja kita maafkan gitu, nggak usahlah diproses hukum, tapi sejarah tetap harus diluruskan. Iya. Jadi kasih kesempatan siapapun yang menjadi korban ataupun saksi pada peristiwa itu untuk berbicara secara publik gitu, misalnya public hearing. Metodenya macam-macam sih. Dulu kita pernah bentuk yang namanya KKR tapi kemudian dibubarkan ya. Itu cerita tentang bagaimana upaya untuk meluruskan sejarah, memajukan kebudayaan kita, memajukan peradaban kita yang lebih baik lagi. Ini masih punya kendala, kita masih kayaknya ingatan atau memori kolektif kita ini masih kesangkut di tahun 65. Oh, berarti salah peristiwanya dan trauma kita, bukan salah dari ideologinya sendiri. Terlepas kita bukan mau menyalahkan siapa di sini ya, gitu ya. Tapi kita ingin membuka sebetulnya apa yang terjadi pada masa itu, gitu ya. Jangan kita kalau dalam konteks ini kan kita punya hak juga sebagai warga negara, gitu ya. Nah, pada masa Orde Baru ini negara terlalu dominan, membatasi hak-hak warga negara, apalagi berkaitan dengan peristiwa 65. Seharusnya ada peradilan yang jujur lah dan terbuka atas peristiwa itu. Nah, dan itu belum disediakan ya pada masa itu. Sekarang mau dituntut, tuntutannya malah dianggap sebagai upaya untuk menghidupkan kembali gerakan tersebut. Nah, ini jadi salah satu sandungan juga. Lalu jika komunisme itu kan sudah benar-benar ditolak nih di Indonesia, sudah tidak boleh diajarkan, bahkan sampai kalau kita ngomongin aja tuh bisa ditangkap kan. Lalu bagaimana dengan sosialisme, Pak? Kan saat ini juga partai-partai di Indonesia ini mulai banyak yang berideologikan sosialisme itu sendiri, Pak. Kalau partai yang berideologikan sosialisme sebetulnya sudah nggak ada ya sebetulnya ya, kalau dilihat dari kondisi sekarang ini gitu. Kalau menggunakan janji-janji atau gaya populisme kiri, mungkin iya, berbicara tentang bahwa mereka itu berada di barisan rakyat, mereka hadir untuk kepentingan rakyat, itu banyak, hampir semua partai berbicara seperti itu. Nah, itu kalau kita kaitkan seperti itu. Tapi sebagai sebuah bentuk dari politik sosialisme itu sebetulnya sudah tidak ada, karena bicara politik sosialisme itu bicara tentang kayak ya PKI gitu. Mereka mencoba mobilisasi buruh terutama sebagai kelas yang mengalami penindasan gitu. Nah, kalau tadi gimana pertanyaan, saya lupa.
partai-partai saat ini kan kadang ada yang membawa ajaran dan pandangan sosialisme itu dalam misalkan saat mereka kampanye gitu. Nah itu menurut Bapak gimana? Iya, tadi seperti saya katakan itu sebagai sebuah gaya populis aja. Tidak benar-benar diejawantahkan sebagai sebuah gerakan politiknya sosialis gitu. Kalau gerakan politiknya sosialis pasti dia gerakan partainya itu berbasis kelas lah kalau istilahnya itu. Ini didukung oleh gerakan buruh yang kuat gitu ya. Bukannya gerakan buruh aja lah, kalau kita bicara Indonesia ada gerakan taninya, gerakan mahasiswanya. Nah, ini kan enggak. Politik kita ini sangat elitis. Kalau tadi yang disampaikan itu ya kita ngelihatnya di TV aja, di media aja, di IG, di Twitter. Gayanya seolah-olah berada di barisan rakyat, tapi sebetulnya sangat jauh gitu ya. Itu hanya gaya politiknya saja ya, gaya populis gitu. Tapi sebagai sebuah praktek politik itu sudah tidak ada di Indonesia. Untuk ajaran sosialisme itu sendiri kan ada kelas-kelas ya, di mana untuk dalam ekonominya misalkan di kelas yang menengah atas itu misalkan wajib memberikan pajak yang lebih besar daripada kelas buruh gitu. Nah, lalu apakah ada relevansi dalam kondisi pandemi saat ini di mana masyarakat yang kelas bawah itu membutuhkan tunjangan dari kelas atas sendiri, Pak? Ya, yang model seperti itu sebetulnya itu salah satu varian dari sosialisme ya. Tadi kita belum menyinggung, kita terlalu sering menyinggung komunisme ini. Jadi ada varian sosialisme lain yang namanya sosial demokrasi. Gitu. Itu juga yang salah satu menjadi hal mendasar mengapa muncul yang namanya Partai Komunis dengan pakai istilah komunis gitu. Karena ada pemikiran lain yang mencoba merevisi gagasan Marxisme dan itu yang dikenal dengan sosialisme. Sosial demokrasi. Corak sosial demokrasi ini lebih akomodatif terhadap kapitalisme gitu ya, dianggap lebih moderat lah gitu. Mereka mendukung ada yang namanya parlemen gitu ya. Kalau komunisme kan bicara revolusi gitu ya. Kalau mereka mendukung ada parlemen dan mereka merasa bahwa salah satu cara untuk menerapkan sosialisme bisa lewat jalur parlemen tadi. Jadi partai-partai ikut pemilu, memenangkan pemilu dan mempraktekkan kebijakan-kebijakan yang bersifat sosialis tadi. Nah, apa yang disampaikan siapa? Davina tadi itu salah satu cara di dalam varian sosialisme yang namanya sosial demokrasi tadi. Contohnya bisa kita lihat di negara-negara Skandinavia sekarang gitu ya. Di sana itu boleh, silakan ada yang namanya kelas borjuasi gitu ya. Boleh mereka mendirikan industri, perusahaan, korporasi dan sebagainya, tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Mereka dibebankan pajak yang tinggi. Itu untuk apa? Untuk mendistribusikan keadilan tadi. Misalkan bentuk distribusi keadilannya apa? Pendidikan gratis. Kemudian kesehatan gratis. Kemudian sarana-sarana publik lainnya itu gratis, nggak bayar. Dan itu dipraktekkan memang sampai dengan saat ini di negara-negara Skandinavia gitu. Itu sebagai salah satu cara. Tapi beda kalau kita lihat varian sosialisme komunis nggak seperti itu. Mereka sama sekali totally itu nggak mau ada yang namanya korporat. Semua secara kolektif dikuasai oleh negara gitu ya dalam hal ini untuk melenyapkan sisa-sisa kapitalisme tadi. Tapi kalau di dalam sosial demokrasi seperti yang disampaikan oleh Davina tadi, dan mungkin itu menjadi salah satu opsi juga di era saat ini yang mungkin kalau komunisme ini udah dianggap berbahaya gitu ya, apalagi kalau dikaitkan dengan masalah agama gitu. Mungkin model sosialisme dalam bentuk sosial demokrasi itu bisa menjadi salah satu alternatif ya. Kita lihat Skandinavia ya, negara-negara Skandinavia sebagai role modelnya gitu. Hanya saja memang kembali lagi saya sih setuju seperti yang disampaikan oleh Soekarno, kita harus menyesuaikan dengan kondisi Indonesia. Nggak mungkin bisa diterapkan bulat-bulat seperti di Skandinavia. Itu rata-rata negara-negaranya yang penduduknya kecil gitu, nggak kayak Indonesia, wilayahnya juga nggak sebesar Indonesia. Tentu PR berat kalau
kita mau copy paste seperti di Indonesia, seperti di sana itu di Indonesia ini. Gitu. Lalu menurut Bapak apakah ideologi sosialisme demokrat ini tuh sebenarnya bisa diterapkan di Indonesia dengan kondisi Indonesia yang saat ini? Bisa, ya karena sekarang kan medium tepat ya, demokrasi yang dikatakan sekarang ini demokrasi liberal ya. Silakan partai-partai punya kesempatan untuk bersaing gitu. Tinggal dihadirkan partai yang punya platform kebijakan bercorak sosial demokrasi itu bisa muncul gitu. Beberapa partai saat ini ada yang kecenderungannya ke sana gitu ya. Mendorong kebijakan-kebijakan seperti itu agar bisa dialokasikan ke bidang pendidikan dan kesehatan, masyarakat menikmatinya secara gratis. Maka beberapa perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang punya nilai valuasi sekian, itu pajaknya progresif lah ya gitu, makin tinggi valuasinya makin tinggi pajaknya misalnya seperti itu. Jadi lebih visible gitu ya untuk model sosial demokrasi. Secara halus tapi atau secara gamblang. Kalau pakai jargon ya, pakai istilah partai sosialis itu kayaknya udah berat diterima di masyarakat. Terus kalau misalkan bisa nih di kayak sosialis ini kan sangat berpengaruh gitu. Ada nggak sih negara yang sebelumnya sosialis tapi lebih memilih untuk meninggalkan sosialisme? Lebih sosialis tapi meninggalkan. Misalkan ada satu negara yang memiliki ideologi sosialisme dan mereka meninggalkannya. Menurut Bapak, mereka meninggalkannya karena alasan apa? Saya nggak tahu apakah ini bisa dijadikan contoh ya, Cina misalnya. Pada masa awal berdirinya RRC ini ya masih belum jelas lah gitu ya para pendiri negara Cina itu. Tapi kemudian kehadiran Mao Zedong ini memberikan bentuk baru, kuat nuansa komunismenya gitu, sosialisme lah gitu ya. Kalau sekarang kita kan lebih sering mempertukarkan itu gitu. Sepeninggal Mao Zedong ini saya nggak tahu apakah bisa disebut meninggalkan sosialisme juga ya. Tapi secara politik tetap dipertahankan. Kekuasaan yang bersifat otoriter tadi masih dipertahankan sampai saat ini di Cina. Tapi sebagai sebuah bentuk ekonomi yang sosialis yang saya katakan tadi, negara itu sebagai regulator utama ya, tidak memberikan kesempatan sama sekali yang namanya modal-modal besar ini untuk berkiprah ya. Jadi sepeninggal Mao Zedong ini, terutama di era Deng Xiaoping ini mulai menurun, mulai mengendor, mulai warna kapitalisme masuk ke Cina. Tapi Cina mengontrol itu ya, kekuasaan yang otoriternya tadi itu mengontrol kapitalisme tadi. Jadi kapitalisme nggak betul-betul bisa bergerak bebas di sana. Selagi itu sesuai dengan kepentingan nasionalnya Cina, ya silakan gitu, diberikan ruang gitu. Tapi kalau bertentangan maka bisa di out gitu. Ya kita bisa lihat lah beberapa perusahaan multinasional yang mau invest di Cina ini kan agak berat. Malahan akhirnya Cina malah mengkopas lah itu ya, mengimitasi secara teknologi, terutama dulu diledek-ledek itu diimitasi karena nggak dikasih masuk nih mereka kan ya, perusahaan-perusahaan itu akhirnya diimitasi sama Cina ya, akhirnya malah sekarang lebih sukses daripada negara asalnya gitu. Nah, jadi itu mungkin bisa menjadi salah satu mungkin ya gitu, negaranya tadinya ekonominya sosialis tapi perlahan sudah mulai meninggalkan. Oke, baik. Sekarang kita sudah memasuki sesi akhir, guys. Akhirnya tadi seru banget kan. Nah, sekarang adalah closing statement dari Bapak Anwar. Silakan, Pak. Ya, sosialisme. Intinya kalau negara kita ini merealisasikan dan menerapkan apa yang menjadi atau apa yang sudah digariskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan dilandasi oleh Pancasila, sebetulnya kita telah menerapkan apa yang dinamakan dengan sosialisme sebagai sebuah nilai-nilai ya. Di sana ada yang namanya keadilan sosial,
ada yang namanya kemanusiaan, kesetaraan dan lain sebagainya. Ketika itu betul-betul diterapkan di dalam kehidupan berbangsa oleh aparatur birokrasi, oleh masyarakat juga, tentu kita sedang menerapkan apa yang namanya sosialisme. Tapi selagi kita meninggalkan konstitusi dan dasar negara kita, ya selagi itu juga kita semakin menjauh dari apa yang namanya sosialisme, seperti itu. Oke, berarti dari closing statement tadi dan dari keseluruhan podcast tadi saya bisa menyimpulkan bahwa sosialisme di Indonesia ini itu muncul dari adat istiadat dan budaya di Indonesia, itu gotong royong. Gotong royong itu ada nilai sosialismenya. Dan kalau misalnya kita lihat dari perspektif post komunisme, astagfirullah, post kolonialisme, yaitu salah satu pendekatan politik bahwa sebenarnya sosialisme ini ada implikasi dari kolonialisme dan imperialisme yang pernah terjadi di Indonesia. Karena kan contohnya kayak dulu misalnya pendidikan kan nggak semua orang Indonesia bisa berpendidikan tinggi, cuman beberapa doang, dan yang anak-anak khusus pejabat doang misalnya. Itu kan contoh dari bisa dibilang ketidaksetaraan. Dan pemerintah pada saat masa kemerdekaan berusaha untuk gimana caranya biar kejadian tersebut tidak terulang, biar agar masyarakat Indonesia ini setara dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, politik dan lain-lain. Dan juga sosialisme di Indonesia ini tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak Anwar dan mengutip dari perkataan Pak Soekarno ya Pak, bahwa sosialisme ini nggak bisa di copy paste, nggak bisa di plek-plekin gitu, diplek-plekin, diterapin di Indonesia sama kayak misalnya negara-negara lain yang menerapkan sosialisme. Bahwa sosialisme di Indonesia itu ada gayanya sendiri, ada gayanya sendiri, ada ciri khasnya sendiri gitu, seperti itu teman-teman. Berarti alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Pak Anwar, terima kasih semua teman-teman. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Saya juga mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 5. Ini untuk mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia untuk tugas akhir. Semoga kami bisa dapat nilai yang bagus semuanya. Amin. Dapat nilai yang maksimal. Amin, doain ya Pak. Bismillah. Ya udah segitu dulu. Semoga nanti podcast kita bisa ada lagi, maksudnya kita bisa ngelanjutin. Apa tuh kan nama podcastnya? Optik. Obrolan ya. Politik. Bagus, itu harus dikembangin lagi tuh, jangan berhenti di sini. Mantap. Ya, gitu ya guys. Terima kasih. Terima kasih semua yang udah nonton. Dadah.